kita belum punya belum punya kesiapsiagaan gitu ya dari aparatur Kementerian Agama itu belum punya kesiapsiagaan atau kewaspadaan yang memadai untuk melakukan mitigasi dan langkah-langkah pencegahan sehingga potensi yang eh, diketahui, potensi yang kita baca itu kemudian kita tidak bisa antisipasi agar tidak terjadi konflik. Nah, kasus kasus terakhir misalnya yang di Padang Sarai itu ya, Padang Sarai di Sumatera Barat, itu kan ada rumah yang kemudian ya secara rutin dijadikan sebagai tempat ibadah juga gitu. Kemudian kemudian itu sudah diketahui keberadaan rumah itu dan aktivitasnya kan sudah diketahui sama PKUB gitu ya, sama masyarakat yang lain juga sudah. Izin Pak Dedi, terputus sepertinya koneksinya. Sepertinya masih ada kendala jaringan dari Pak Kasubdit, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu stabilnya koneksi dari Bapak Kasubdit, eh, mohon informasi dari Bapak Musnadi, apakah Bapak Ibu Kasubag TU eh, hadir pada malam ini, Pak? Mohon Pak di-unmute, Pak. Tidak terdengar, Bapak. Belum hadir, belum hadir. Baik. Tadi menghilang tadi ini apa sinyalnya. Nah, yang di Pemalang itu peristiwa bentrokan antara FPI dengan PWILS. PWILS ini bukan organisasi wartawan ya, bukan Persatuan Wartawan Indonesia. Ini PWILS ini Perjuangan Wali Songo, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Nah, antara dua kelompok ini kan sebenarnya sudah juga diketahui apa ya potensi konflik itu ya. Potensi konflik itu sudah diketahui karena misalnya masing-masing kelompok itu ada menerbitkan surat himbauan dan surat pengerahan anggota gitu ya. Dan dari surat itu sendiri kan itu bahasa dan diksi-diksi yang digunakan dalam surat itu kan mengarah pada pengerahan kekuatan masing-masing gitu. Dan dari pemerintah sendiri dan juga dari Kementerian Agama sebenarnya ini sudah dilakukan. Jadi sebelum tanggal 23 Juli, acaranya 23 Juli, 23 Juli ini eh, acara acara tabligh akbar Habib Rizik Syihab ya HRS. Nah, tanggal 15 itu sudah ada surat dari kedua belah pihak gitu ya, dari FPI maupun dari PWILS. Kemudian tanggal 16 dilakukan upaya-upaya mediasi agar tidak terjadi bentrokan. Nah, cuma sayangnya kemudian pada saat pelaksanaan tanggal 23 Juli itu juga terjadi bentrokan antara PWILS dan juga FPI dan sampai ada beberapa korban luka gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi em, salah satu salah satu kita evaluasi misalnya terkait dengan apa langkah-langkah penanganan dan mitigasi sehingga tidak terjadi bentrokan gitu ya atau konflik. Nah, ini contohnya. Jadi sampai saat ini ya kita masih belum bisa apa ya melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang efektif agar tidak terjadi konflik. Padahal sesungguhnya tugas dari Kementerian Agama itu dalam dalam
apa ya penanganan konflik sosial sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial itu ya sebenarnya eh, tugas Kementerian Agama itu lebih pada pencegahan gitu ya, pencegahan. Makanya kemudian fokus utamanya itu adalah kepada pembinaan. Jadi bagaimana kita teman-teman di KUA, di kabupaten kota dan sebagainya itu melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok yang eh, kita anggap itu akan memicu masalah atau memicu konflik. Kita lakukan upaya pembinaan, kita lakukan mediasi, di mana misalnya agar keberadaan mereka, aktivitas mereka itu kemudian eh, dia tidak memicu konflik sosial berdimensi keagamaan. Itu yang mungkin kita lakukan. Nah, biar kita lebih leluasa lagi dan punya lebih luas kesempatan untuk mendengarkan, menyimak dan berbagi tentang binci-binci ya, ya kami persilakan kepada narasumber Pak Musnadi dan juga Ibu Tri Hidayana untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit atas arahan yang diberikan kepada kita. Dan itu tadi juga merupakan pengingat bahwa di beberapa daerah masih memiliki potensi-potensi konflik. Sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kasubdit, kita masih butuh banyak evaluasi dan artinya SPAK ini masih tetap terus harus dilaksanakan programnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga semua tim-tim yang tim sukses yang berada di balik The Spark yang sudah memfasilitasi diskusi kita malam hari ini. Seperti yang sudah saya utarakan tadi bahwa Bapak Musnadi sebagai pemateri malam hari ini akan menyampaikan materinya yang berjudul Falsafah Binci-Binci Kikuli pada masyarakat Buton untuk mewujudkan kedamaian serta harmoni kehidupan. Kepada Bapak Musnadi, kami persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Ya, terima kasih. Moderator Ibu Hidayana dari Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, Kasubdit Bina Faham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Tri Hidayana dari Lampung yang menjadi partner saya malam hari ini untuk membawakan materi yaitu tentang falsafah binci-binci kuli pada masyarakat Buton untuk mewujudkan kedamaian serta harmoni kehidupan. Siap, Bapak. Baik, baik kalau kita mungkin sebelum kita mulai saya mungkin berpantun dulu ini supaya lebih rileks lagi nih. Pergi ke pasar Romeo membeli beras. Cakep. Pulang ke rumah dimasak menjadi nasi. Cakep. Saya memberikan salam belum keras. Saya ulangi sekali lagi. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Rukun, rukun, rukun. Rukun. Ya, terima kasih. Kita lanjut dengan materi kita pada malam hari ini. Saya akan membawakan materi tentang falsafah binci-binci kuli pada masyarakat Buton. Tapi sebelum itu mungkin kita akan berbicara bahwa kalau kita berbicara tentang keindonesiaan yang penuh dengan keberagaman suku, budaya, adat, dan tradisi sebagai kearifan lokal,
Sesungguhnya ini adalah kekayaan, kekayaan yang tak ternilai dari Indonesia sekaligus kekuatan dari bangsa ini sebenarnya. Karena kalau kekuatan kita dengan sumber daya alam itu akan ada masa pakainya, masa habisnya. Tapi kalau untuk kekuatan kultural ini adalah kekuatan yang bisa kita wariskan kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak cucu kita. Makanya itu kita sebagai bangsa yang punya tradisi, punya kearifan lokal yang luar biasa, kita harus bangga dan bagaimana kita bisa menjaga dan merawat dan melestarikan dari nilai-nilai tersebut. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang nilai-nilai budaya yang ada di Buton. Saya kira ini namanya falsafah Inci-Inci ini mungkin mirip-mirip juga dengan daerah lain, hanya berbeda dari sisi bahasa. Mungkin saya minta tolong tadi dari tentang slide-nya mungkin bisa dimunculkan. Apa Halo, sudah terdengar muncul? suara? Iya, Sudah untuk terlihat, materi Mbak Cici? materi Oke, yang di siap. ya. Bapak Musnadi. Iya, mungkin Oh itu iya, materi-materi yang materi belum nampak di layar ya? sudah Pak, sudah nampak di layar Pak. Sudah nampak ya? Sudah nampak Pak. Oh iya iya iya, terima kasih. Iya, Jadi falsafah biji-biji kali selanjutnya, halaman kedua. Ya pertama mungkin sebelum kita berbicara tentang falsafah biji-biji kali, alangkah baiknya mungkin kita juga mengenal tentang keunikan dan keberagaman adat yang ada di masyarakat Buton. Karena dari keunikan-keunikan ini kita akan bisa tarik benang merah dengan materi kita pada malam hari ini tentang falsafah biji-biji kuli. Pertama, keunikan pertama adalah letak geografis yang strategis. Pulau Buton terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah timur dan wilayah barat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa lalu. Meskipun demikian, pulau ini juga memiliki keunikan tersendiri yang tidak mudah dijangkau oleh penjajah di masa lalu. Karena Buton itu memulai untuk menjaga masyarakatnya supaya aman dan damai, itu punya strategi pertahanan rakyat semesta, yaitu melibatkan dari seluruh masyarakat. Bahkan saya ambil contoh saja mungkin beberapa lapisan dari pertahanan kita di Buton itu di salah satunya itu ada namanya Barata. Barata itu ada empat, dan setiap masyarakatnya itu punya karakter-karakter yang berbeda yang memang diciptakan untuk mengecoh para penjajah yang mungkin mengambil keuntungan di Tanah Buton. Saya berikan contoh saja mungkin satu di namanya Barata Kaidupa itu. Barata Kaidupa itu punya karakter masyarakatnya itu megang prinsip Gao Satoto, yaitu kata dan perbuatan itu sama. Berkata A, maka perbuatan juga A. Besok akan berkata juga A. Sedangkan di tempat lain, di Barata lain, seperti di Tivoro sekarang di Muna Barat itu punya punya apa ini prinsip mereka Gao peduli. Maksud hari ini bicara A, besok bicara B. Bicara A tapi perbuatannya B. Ini untuk mengecoh para penjajah sehingga memang Buton tidak bisa dijajah di kala itu. Tapi walaupun demikian para hadirin sekalian, walaupun demikian masyarakat Buton yang punya karakter yang berbeda ini tapi punya punya falsafah yang sama yaitu falsafah benci-benci kuli. Dan kemudian mempunyai semboyan yang sama yaitu Bolimukaro Somanamo Lipu, yaitu walaupun rusak ini diri, walaupun ini tiada diri, yang penting negeri selamat. Bolimulipu Somanamo Sara, walaupun negeri rusak, yang penting adalah
pemerintahan tetap utuh. Kemudian boleh musara sama nama agama. Walaupun pemerintahan tidak ada lagi, tiada lagi, yang penting selamat agama. Itu adalah keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua dari Buton adalah Nusantara kecil. Karena kekayaan sejarah budaya di Buton dan geografisnya yang mencerminkan keberagaman di Indonesia. Kalau di Indonesia ini ada semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pilar daripada bangsa Indonesia. Sedangkan di Buton itu ada istilah Poromu, Indah Posang, Poga Indah Kolo Kolo. Bersatu tidak berpadu, berpisah tiada antara. Kalau kita lihat dari orang Buton, itu mirip dengan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Kalau kita cari di Buton yang mirip dengan orang Jawa ada. Kalau kita cari di Buton yang mirip dengan orang Melayu ada. Bahkan juga ada orang Buton itu yang hitam kerinting. Atau hitam-hitam manis-manis seperti Ambon ada juga. Bahkan ada juga yang mirip dengan Cina. Bahkan juga ada yang mirip juga dengan bule. Ada itu di namanya dulu namanya Kene Pulu Bula. Disebut Bula karena dia memang mirip dengan orang orang Barat. Sehingga disebut dia Kene Pulu Bula. Bahkan di masa kini ini ada di Kepulauan Buton Selatan itu, Kepulauan Siompu itu ada sekarang ditemukan anak-anak yang bermata biru. Itu salah satu keunikan dari Buton bahwa Buton itu adalah Nusantara kecil. Kemudian selanjutnya tentang keunikan yang ketiga itu tentang bahasa Volio sebagai bahasa persatuan. Masyarakat Buton terdiri dari berbagai suku dengan jumlah ragam bahasa lebih dari 30 bahasa dengan bermacam dialek. Dalam alkulturasi bahasa dapat ditemukan adanya penggunaan bahasa Sanskerta dalam pembendaraan bahasa Buton. Dalam perkembangannya bahasa Sanskerta digantikan oleh bahasa Arab setelah berubahnya kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton. Selain itu bahasa Buton juga menyerap unsur-unsur bahasa Melayu. Bahasa Volio sebagai bahasa persatuan di Kesultanan Buton menggunakan aksara Buri Volio dengan menggunakan 22 huruf hijaiyah dari abjad Arab dan 5 huruf dari aksara Jawi Melayu. Ini nampak di dalam slide. Ada 22 huruf. Kemudian selanjutnya, keunikan yang keempat yaitu Benteng Keraton Buton, Volio. Benteng Keraton Buton yang luasnya 23,7 hektar sepanjang 2 kilometer, lebih dari 2 kilometer, yang terdiri dari 12 lava, pintu gerbang, beratap tambah beratap. Ini lubang-lubang dari benteng Keraton Buton ini di inspirasinya adalah dari lubang-lubang yang ada di tubuh manusia. Ada 12 lubang. Bahkan ada di satu namanya lava yang disembunyikan. Dan memang ada 13 lubang-lubang yang ada di tubuh manusia. Kemudian benteng keraton ini adalah simbol. Simbol dari keamanan, ketentraman, dan kedamaian di dalamnya. Di dalamnya ada masjid, ada tiang bendera, Baruga, istana Raja Sultan, Kamali, istana, kemudian Baruga tempat musyawarah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, tradisi urusan hidup dan mati. Ini merupakan keunikan juga dari masyarakat Buton yaitu tradisi Harwa. Hajatan Harwa ini terdiri dari dalam setahun itu ada Harwa yang kita sering laksanakan itu Harwa Maludu, Harwa Rajabu, Harwa Saabani, Harwa awal Ramadan, Harwa malam Lebaran, Harwa Pemaloa, dan Harwa Syukuran dan lainnya. Saya sebagai penyuluh agama saya sering dipercayakan oleh masyarakat untuk membacakan daripada bacaan Harwa-Harwa ini. Dan ini juga salah satu tugas kami dari penyuluh agama pada saat itu. Dan yang lebih mungkin dalam gambar ini ada gambar yang pertama ini adalah Harwa Maludu.
Harwa untuk eh, Rabiul Awal, harwa kepada untuk kebesaran Rasulullah. Harwa Maulud ini terdiri dari harwanya Gora Nawaputa, yaitu dilaksanakan di Istana Sultan atau sekarang di Wali Kota Bau-Bau. Itu biasanya dilaksanakan di malam 12 Rabiul Awal. Kemudian harwanya orang Miabari atau masyarakat. Kemudian ditutup dengan harwanya hukumu, harwanya para ulama atau para perangkat-perangkat masjid yang di Masjid Agung Keraton. Bahwa sudah berakhir, sudah selesai pelaksanaan daripada harwa Maulud. Dan menarik juga dari terkait dengan harwa ini ada tentang ritual adat yang bernama Pekande-Kandea atau merupakan atau istilahnya makan bersama. Ritual ini adalah ritual yang bisa diikuti oleh lintas suku, lintas iman, bahkan sebagai ritual untuk menyambut para tamu dan para wisatawan dalam negeri dan mancanegara di masa kini. Dan satu yang mungkin di tradisi Pekande-Kandea ini yang rutin dilaksanakan itu di daerah Buton Tengah ini di seberang. Ini setiap tahun rutin dilaksanakan ritual adat dari Pekane-Kandia ini. Dan bahkan di sini jadi satu ajang pencari jodoh bagi para kaum-kaum muda. Karena memang yang memberi makan ini adalah pada gadis yang masih belum berkeluarga, belum punya suami. Jadi mungkin di sini, siapa tahu mungkin ada teman-teman di sini mungkin ada masih jomblo ya, mungkin punya pingin berwisata religi di Buton, mungkin bisa punya agenda selesai Lebaran ada namanya Pekane-Kandia di Buton Tengah itu. Sekaligus itu ada ajang cari jodoh. Itu dari tradisi urusan hidup dan urusan mati. Kemudian selanjutnya sistem kasta. Sistem kasta di Buton terdiri dari 3 lapisan struktur sosial masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa berarti Buton ini mirip dengan Hindu. Ya jawabannya bisa bisa iya bisa tidak. Iyanya karena kalau kita bicara masalah kasta berarti itu terkait dengan agama Hindu. Sedangkan sistem kasta di Buton ini beda dari yang lain. Dan menurut yang saya paham bahwa di masa terbentuknya dari Kesultanan Buton ini memang ada pendiri-pendiri di kerajaan ini ada dari Hindu karena itu masih masanya Majapahit. Jadi struktur sosialnya Buton ya disebutkan dengan kasta ini karena memang ada mengakomodir dari saudara-saudara kita di Hindu. Tapi di Buton makna dari 3 sistem kasta ini yang terdiri dari kaummu, kaum anak, kemudian Walaka, kemudian Papara, dan yang ada juga Batua, dan anak-anak laki dari anak Limbo. Selanjutnya, keunikan yang ketujuh adalah tentang Undang-Undang Martabat 7. Naskah Martabat 7 sebagai naskah klasik keagamaan dapat ditemukan di berbagai penjuru Nusantara, antara lain di Aceh, Palembang, Jawa, Banjar, Sunda, Buton, dan sebagainya. Martabat 7 di Buton menjadi acuan dari penyusunan Undang-Undang Kesultanan Buton pada masa Lailangi dan Ihsanuddin. Dalam Undang-Undang Martabat 7 ada konsep trias politika yang diterapkan dalam kehidupan bangsa dan negara mulai tahun 16 1610 Masehi. Sedangkan teori trias politika kemudian dicetuskan tahun 1748 Masehi oleh Baron de Montesquieu, seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Artinya di Buton itu bukan tataran konsep tapi sudah tataran pelaksanaan di abad ke-17. Kemudian konstitusi Undang-Undang Martabat 7 berisi perpaduan antara unsur-unsur nilai kearifan lokal yang berupa falsafah, prinsip-prinsip kuliah dan nilai-nilai Islam. Bahkan ada 11 bab dengan 21 pasal terkait falsafah prinsip-prinsip kuliah ditempatkan pada pasal pertama. Ini ada gambar di bawah tentang naskah Undang-Undang Martabat 7. Kemudian kita bicara selanjutnya pada inti materi kita adalah tentang falsafah prinsip-prinsip kuliah.
Falsafah binci-binci kuli merupakan nilai kearifan yang sudah membudaya dalam masyarakat semenjak terbentuknya kerajaan Buton pada tahun 1332 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja perempuan yang bergelar Ratu Wakaka. Ketika kerajaan Buton berubah menjadi kesultanan, tidak terjadi adanya benturan dalam masyarakat karena nilai-nilai binci kuli selaras dengan humanisme Islam. Menariknya juga, falsafah binci kuli tetap dipertahankan dan menjadi norma dasar pada penyusunan konstitusi Kesultanan Buton. Kemudian ketiga binci kuli bermakna masing-masing mencubit kulit sendiri. Maksudnya apabila mencubit kulit itu terasa sakit, begitulah rasanya kalau mencubit orang lain. Dengan kata lain, falsafah ini mengingatkan semua anggota masyarakat supaya tidak saling menyakiti antar sesama, walaupun itu berbeda suku, ras, dan agama. Sederhananya, jika tidak mau merasakan sakitnya cubitan, maka jangan mencubit orang lain. Kemudian pada konsep, falsafah binci kuli memiliki 4 istilah dasar yang disebut dengan Sarapatanguna. 4 nilai dasar yaitu Pomamayaka, Popiapiara, Pomamasyaka, dan Poangkangkataka. Ini kalau namanya Sarapatangu ini di masa lalu ini sama dengan kita di sekarang ini di Indonesia itu Pancasila. Dan Pancasilanya Buto itu dulu namanya Sarapatanguna yang merupakan sila-sila dari falsafah binci kuli. Kalau kita bicara masalah falsafah binci kuli ini bicara masalah rasa, perasaan sebagai karunia yang maha tinggi yang tak ternilai harganya. Rasa inilah yang mendasari HAM. Oleh karena itu harus dipelihara, dihormati, dan dijunjung tinggi secara bersama-sama antar anggota masyarakat. Saya teringat dengan terjadinya konflik dulu di Maluku, di Ambon. Kebetulan juga saya juga pernah berada di sana pada saat terjadinya konflik. Itu pada saat tahun 1999 itu kan banyak yang mengungsi di sini banyak. Yang misalnya bisa katakan ada yang pulang kampung, tapi ada juga yang memang belum pernah lahir di Buton. Sudah beberapa generasi mereka merantau di Ambon, di Maluku. Ini kan akan terjadi semacam kerawanan lah pada saat itu. Karena mereka pulang tanpa apa-apa, mana dengan trauma peristiwanya Maluku itu. Dan dengan adanya falsafah ini, relasi damai itu dengan pihak-pihak pribumi yang sudah di sini, dengan pihak-pihak katakan agama lain Kristen, mungkin tidak terjadi konflik juga di Kota Bau-Bau. Karena adanya dengan falsafah binci kuliah yang memang masih mengakar di masyarakat Kota Bau-Bau sebagai relasi damai dari berbagai suku, berbagai ras, termasuk agama. Sehingga walaupun mereka trauma, tidak ada yang mau cari Kristen di sini atau mau bakar masjid, membakar gerejanya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tentang Sarapatanguna, yaitu Pemamayaka. Ini bagaimana waktunya ini moderator? Pemoderator? Ada waktu? Masih Pak, silahkan dilanjutkan Pak. Oh iya iya. Silahkan Kemudian diselesaikan. Sarapatanguna, Pemamayaka, saling takut melanggar atas kemanusiaan antar sesama anggota masyarakat. Pemamayaka ini saling takut. Maksudnya takut Pak, seorang pemerintah, seorang raja takut untuk semena-mena kepada rakyatnya. Kemudian rakyat juga takut untuk melanggar aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah. Kemudian juga orang kaya itu takut untuk menindas orang miskin. Kemudian juga orang pintar itu takut untuk membodohi orang yang bodoh. Orang yang pintar membodohi yang bodoh. Andaikan dalam hidup kita di masyarakat itu ada yang saling berani. Katakan kita orang kaya itu berani untuk menindas yang miskin. Kemudian pemerintah berani untuk semena-mena kepada rakyatnya, maka rakyat juga akan berani melawan masa pemerintahannya. Dan Pemamayaka ini adalah menjadi sila pertama dari Sarapatanguna ini. Dan andai kata mungkin semua berani, tentu akan terjadi kekacauan di masyarakat itu.
Dan dengan adanya pemahaman mereka ini saling menjaga, tidak untuk melakukan yang tidak seharusnya. Kemudian Popia Piara, saling melihara antar sama manusia. Mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik, menjaga silaturahim, melihara keutuhan keluarga dan masyarakat. Kalau tadi pemahaman mereka itu mungkin bicara masalah mungkin pasif lah, belum belum kita bahas sekedar tidak melakukan. Tapi kalau piara ini sudah melakukan, yaitu melakukan menjaga tadi itu supaya tidak terjadi adanya konflik di tengah-tengah masyarakat. Bahwa orang kaya itu ya bagaimana supaya tidak menindas yang miskin, pemerintah tidak semena-mena kepada rakyatnya, itu langsung dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tidak pokoknya saling melihara lah antar sesama manusia. Kemudian pemahaman Asyaka, saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat, menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh cinta kasih. Ini kalau di masa lalu sampai masa sekarang ini memang Buton itu memang memamasikan salah satu yang sering diingatkan oleh para ulama-ulama kita dulu melalui syair-syair. Lalu di Buton itu namanya Kabanti. Ini ada satu syair yang tentang terkait dengan pemahaman Asyaka. Ini syair Kabanti ini dulu menjadi media dakwah buat masyarakat sampai sekarang. Walaupun mungkin generasi muda juga sudah banyak yang kurang paham. Karena mungkin dari sekarang sudah ada namanya budayanya HP ini, budaya pop ini sudah lebih kencang pengaruhnya kepada masyarakat. Ini mungkin ada syair yang saya coba bacakan tentang Poma Asyaka, syair Kamanti. Saya bacakan bisa, para hadirin? Silakan Bapak dibacakan. Ya, luruskanlah hati kepada sesamamu. Jangan menghalangi tujuan sesama. Jangan perbanyak angan-angan kita untuk menghalangi orang lain. Kelapangan hati kepada sesama. Seperti begitu pula kelapangan rezeki kita. Menghalangi tujuan sesama sama halnya menghalangi tujuan sendiri. Bentengnya karom, teka asina mangandiam. Bentengilah dirimu dengan kasihmu kepada sesama. Omo kasina. Mengasihi sesama sama halnya mengasihi dirimu sendiri. Itu tentang syair Pemama Asyaka. Kemudian yang keempat dari Sarapatangun ini adalah Puangkangkataka, saling mengangkat derajat antar sesama manusia, anggota masyarakat, saling menghormati. Yang tua yang muda menghormati yang tua. Terutama juga di sini adalah mengangkat harkat martabat orang-orang yang memang punya prestasi untuk mengangkat nama daerah atau nama itu perlu diapresiasi oleh masyarakat dan pemerintah. Seperti itu dalam makna mengangkat taka ini. Kemudian lanjut selanjutnya tentang sistem hukum yang membinasakan. Ini lawan dari tantangan dari pelaksanaan dari Sarapatangunan. Sarapatangunan ini akan bisa terlaksanakan dengan baik apabila memang sistem hukum yang membinasakan ini bisa ditekan. Ini sistem hukum yang membinasakan kalau tadi itu falsafah pinci-pinci kulit itu adalah merupakan uh, falsafahnya, sedangkan ini sistem hukum ini ya, pasal-pasal dari apa sila-sila dari hawa nafsu. Orang melakukan kejahatan apa-apa semua adalah dasarnya adalah hawa nafsu. Apabila tidak bisa menaklukkan hawa nafsunya ya bisa jadi budak dari nafsunya sendiri. Sehingga orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya. Dan itu yang bisa membuat kekacauan di kehidupan karena dasarnya dari hawa nafsu ini. Maka dalam satu syair diingatkan kita di ulama-ulama di Buton itu tentang satu syair tentang karena di Buton itu tidak pernah mau memperluas kekuasaannya kemana-mana, tapi dia menguatkan diri dengan berbagai benteng supaya rakyatnya aman dan damai, tidak mencari musuh. Tapi kalau ada juga musuh yang datang tidak akan mundur lampu selangkah. Seperti itu masyarakat Buton. Ini hawa nafsu inilah mereka dari sistem hukum yang membinasakan.
Dalam satu syair dikatakan mencuan apa sarangnya karena barani. Nesabutuna atalomia sabaralipu. Tapi apa sarangnya karena barani. Atalomia hawa nafsuna. Bilumlah disebut dia berani. Seorang kesatria. Seorang pendekar. Kalau dia sudah bisa mengalahkan segala negeri. Tapi yang disebut itu berani adalah sudah menaklukkan hawa nafsunya. Kemudian dari sistem hukum yang membinasakan ini, yang pertama itu adalah sabaragau. Ini perbuatan sewenang-wenang yang menempatkan kepentingan pribadi di atas yang lain. Sabaragau juga kesombongan yang membuahkan perbuatan dengki, ujub, ria, takabur, kejir, mungkar, munafik serta kezaliman. Ini kalau di Buton ini, kepemimpinan di Buton tidak ada namanya dulu di apa itu masa periodisasinya. Kalau sudah melakukan seperti ini sewenang-wenang ya besok sudah dipecat, sudah dimakzulkan kalau seorang pemimpin. Kemudian pada sistem hukum yang kedua yang berdasarkan itu adalah lempagi, melampaui batas, perbuatan yang melampaui batas dari fitrah kemanusiaan, fitrah fitrah manusia. Kemudian yang ke-30 musalah, teming musalah, kata dan perbuatan yang salah. Semua kata-kata atau ucapan dan amal perbuatan manusia yang dilarang, kata dan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri, terutama orang lain. Dengan kata lain, kata dan perbuatan yang keji dan mungkar. Ini adalah kalau menjadi pejabat publik, kalau maki-maki orang atau berkata yang tidak baik kepada orang lain, itu langsung dipecat, langsung diturunkan jabatannya. Atau ini mungkin di zaman sekarang katakanlah hoax lah. Itu kalau dia jadi pejabat publik langsung diturunkan dari jabatannya. Bahkan sekarang ini di Masjid Agung Keraton itu masih tetap menjaga nilai-nilai ini. Bahkan kalau ada imam yang baca salah saja, baca Al-Fatihah katakan baca Bismillah ada sedikit kosleo, atau mungkin dia punya gerakan salah itu besok langsung dipecat. Nilai-nilai ini masih terjaga sampai sekarang. Kemudian adalah sistem yang hukum yang membinasakan yang keempat yaitu pebula, merampas hak, korupsi. Perbuatan merampas hak dan korupsi yang menyangkut kepentingan sesama manusia atau perbuatan memperkaya diri sendiri tanpa melihat dan mengenal tanggung jawab sosial. Itu adalah sistem hukum yang membinasakan. Selanjutnya, ini tadi Kap Anti Wolio syair yang saya baca tadi. Kemudian kata ulama, hukama, dan Arif Buton. Aporo indah posang, wapuga indah kol kota. Bersatu tidak berpadu, berpisah tiada antara. Nami situ kavuni-vuni napu. Rasa itu adalah rasa ketuhanan. Opu itu arusui akal. Awajibu dali Qur'ani. Tuhan itu mutlak pada akal, hak dalam hikmah Al-Quran, amainava hadisnya Nabi. Jelas dalam hadis Nabi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya Waalaikumsalam kembalikan warahmatullahi kepada moderator untuk wabarakatuh. melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Musnadi dari Pulau Buton yang sudah memberikan pemaparan materinya, juga sudah memberikan kepada kita semua kekayaan hasanah adat budaya Indonesia. Jadi satu lagi referensi kita mengenai Pulau Buton dengan berbagai macam, bukan saja kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya dengan adat budayanya. Saya juga baru hari ini mengenal lebih jauh tentang adat istiadat dan falsafah yang dipresentasikan oleh Bapak Musnadi. Terima kasih Pak Musnadi. Dan sebelum Sama-sama kita Bu lanjut, Idayana. iya. Dan sebelum kita lanjutkan, hadir juga malam ini
Assalamualaikum Pak Heri Susanto. Waalaikumsalam, Masya Waalaikumsalam. Masih di Allah. kantor. Oh, Beliau adalah Wah, Kasubtim Evaluasi Penyuluh Agama Islam. Terus ini masih. juga tadi juga saya juga baru menyimak, tadi saya lihat ada Bang Naif Adnan ya. Beliau juga merupakan salah seorang juga di balik suksesnya diskusi kita malam hari ini. Dan semua rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah hadir dari baik dari penyuluh agama, FAUB atau unsur umum yang lainnya, selamat bergabung tadi. Sudah dipaparkan materi dari Bapak Musnadi. Jadi beliau menyampaikan falsafah binci-binci Kikuli. Jadi pada masyarakat Buton, di mana falsafah ini bisa mewujudkan kedamaian serta membentuk harmonisasi di Pulau Buton khususnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini presentasi malam ini materi yang diangkat sungguh menarik, kaya dengan budaya lokal, dan di mana budaya lokal ini bisa seiring sejalan dengan ajaran agama. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu hadirin semuanya, jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan untuk termin yang pertama ini, kami persilahkan 3 orang penanya atau yang menanggapi materi tersebut. Kami persilahkan. Iya, mohon izin Bu, saya off kamera boleh ya Bu? Boleh silahkan, silahkan sebutkan nama, asal dari mana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, saya Rizka Duduti, saya dari Gorontalo Bu. Iya, Salam kenal siap. buat teman-teman yang lain juga. Iya, silahkan Hmm, Mbak Risna. Iya, saya tertarik Bu dengan apa ya, ya, isi materi tadi ya. Dan ada satu hal yang membuat saya tertarik, itu ada semacam pesan moral di situ. Seperti em, itu yang pertama. Yang kedua, di adat itu ya atau budaya yang di situ katanya bisa jadi ajang jodoh. Kebetulan lagi cari juga sih. Kanakan dia, ya. Astaga. Kanakan dia. Iya. Itu sudah turun temurun ya. Eh, Iya, Adat itu ya. iya. Oh ya. Dan yang itu yang pertama yang saya tanya. Yang kedua, apakah di adat atau budaya itu yang disampaikan ini eh, ada nggak yang sedikit lah begitu yang bertentangan dengan eh, agama kita? Kan kadangkala ada yang seperti itu kan, misalnya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sementara di agama oh itu boleh begitu, Pak. Ya, kadangkala masyarakat kita, mohon maaf Bu, di Gorontalo juga mungkin begitu. Kadangkala adat itu lebih tinggi gitu daripada agama yang sebenarnya adat itu harus mengikuti agama. Ini kadangkala saya lihat, eh, kadangkala masyarakat kita, mohon maaf, apalagi di kampung, itu misalnya pesta, misalnya di acara hajatan misalnya, itu kalau misalnya pas lagi waktu masuk sholat begitu, itu acaranya harus lanjut karena kalau ditunda itu misalnya adatnya itu menyalahi adat gitu, tidak bisa dipotong-potong acaranya begitu. Kira-kira sama enggak seperti itu Pak adatnya gitu. Ya kira-kira seperti itu Pak. Ya, makasih Bu. Terima kasih Mbak Risna dari Gorontalo. Ya, Ada ya beberapa sama-sama. pertanyaan menarik yang sudah disampaikan. Nanti sebagai bahan diskusi kita ya, Bapak Musnadi. Hmm, Bapak Musnadi, apakah mau Ya, langsung dijawab atau kita tunggu dua dulu? Saya boleh. khawatirnya kalau nanti takut lupa gitu, Bapak. Oh, boleh. Langsung dijawab saja ya. Langsung dijawab saja. Izin Bapak Ibu sekalian, para Langsung jawab hadirin, saja ya. supaya pertanyaannya dan jawabannya sama-sama masih hangat. Jadi langsung Iya. saja
mau ditanggapi oleh Bapak Musnadi. Bapak Musnadi tadi Iya, pertanyaannya iya, eh, silakan ya. ternyata Mbak Risna ini menanggapi falsafah ini banyak memiliki tersirat pesan moral ya seperti Iya, itu. iya. Terus, nah ini yang menarik ini karena Mbak Risna ini masih jombluwati gitu. Oh, Jadi iya, iya, iya. apakah yang tadi Menarik. sudah dijelaskan tadi itu yang bisa untuk ajang cari jodoh, apakah tradisi ini sudah turun menurun seperti itu? Iya, 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 iya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya, apakah dari falsafah bici-bici kuli ini ada poin-poinnya yang bertentangan dengan ajaran agama? Mungkin seperti itu. Silahkan Bapak Musnadi untuk dapat menanggapinya. Kami silahkan. Iya, terima kasih dari Ibu Rizka dari Gorontalo atas pertanyaannya yang cukup menarik juga. Tentang masalah pekan ikan dia ya, memang tradisi-tradisi yang memang sudah lama dulu dari turun temurun, ini bahkan rutin tiap tahun dilaksanakan. Kalau di Buton Tengah itu, di namanya Tolandona itu dilaksanakan dia setiap 7 hari setelah Idul Fitri. Itu yang menjaga itu talang pekan ikan dia itu biasanya kan gadis-gadis Buton yang berpakaian adat. Jadi setiap yang mau makan disuapi di situ. Disuapi kan menjadi kalau memang ada chemistry-nya dari orang yang menyuap dengan yang disuap, bisa ketemu jodoh di situ. Karena kita tidak tahu. Siapa tahu mungkin pada saat disuapkan onde-onde itu yang ada gulanya, mungkin dari percikan-percikan gula itu akan menjadi percikan-percikan cinta yang bisa menyatukan dua hati untuk hidup seperjuangan sampai kakek nenek kan tidak tahu kan seperti itu. Atau mungkin suapan dari cucuru yang berminyak-minyak itu menjadi minyak-minyak asmara yang menjadi RTL menuju akad nikah. Kan seperti itu. Suapan-suapan yang dari yang menjaga talang itu bisa ketemu di situ. Kan punya punya nilai juga kalau kita ketemu di tradisi-tradisi seperti itu. Bahwa saya ketemu juru saya di sini kan punya nilai kesan juga seperti itu. Itu tentang pekan-pekan dia. Bahkan di Kota Bobo itu tiap tahun juga dilaksanakan. Ada namanya ulang tahun Kota Bobo, Harwana Kota Bobo. Harwana Kota Bobo itu setiap 17 Oktober dilaksanakan. Itu diperingati juga karena waktu di tahun 2019 itu sepanjang benteng itu semua ada talang itu. Itu pekan-pekan dia sepanjang 2 kilometer itu dipasang talang ada pekan-pekan dia. Itu dari masyarakat kita bisa datang ke talang masing-masing. Tinggal datang swab. Kalau ada kita punya uang ya mungkin sedekah lah namanya saweran masukkan di tempatnya yang punya talang itu. Itu tentang pekan-pekan dia. Kemudian masalah bertentangan dengan agama. Saya kira untuk Buton insya Allah tidak ada karena memang nilai-nilai yang tradisi-tradisi adat yang di Buton ini adalah berdasarkan nilai-nilai daripada Al-Quran dan hadis. Maka tadi saya baca tentang Kak Ban tadi itu tentang ada kata ulama hukama tadi Arifin Buton, ada kan namisi itu rasa itu ada rahasia ketuhanan. Karena memang nilai adat itu memang sumbernya dari rasa. Jadi kalau ada yang bertentangan-tentangan itu saya kira itu tentang masalah paham saja masing-masing. Bagaimana memahami tentang agama itu. Karena di Al-Quran ini kan ada namanya makna bacaannya, ada makna tersiratnya, ada makna tersurutnya. Ada 4 makna dalam Al-Quran itu. Jadi masing-masing memahami ayat itu beda-beda. Tapi selama memang kalau katakan kayak kita di Haroa ini kan banyak juga yang katakan bid'ah. Padahal di dalam Haroa ini kan ada nilai-nilai situ ada namanya silaturahim, keluarga saling kenal dengan adanya Haroa. Kemudian ada di situ ada sedekah, kemudian di situ juga ada doa, ada bacaan Al-Quran, ada salawat Nabi. Dan ini semua ada nilai-nilai. Walaupun tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi, tapi itu adalah nilai-nilai yang terkait juga dengan agama. Bahkan terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti itu. Saya kira itu mungkin itu Bu Rizka dari Gorontalo. Mungkin Ibu Ida Terima kasih Bapak Musnadi untuk pada pertanyaan yang jawabannya lain. yang cukup jelas. Bapak Ibu sudah ada beberapa rekan yang raise hand. Nanti kita akan
beri kesempatan dulu pada rekan-rekan yang hadir di ruang diskusi ini yang raise hand untuk kita beri kesempatan untuk bertanya. Tapi sebelum itu, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Yuri Nur Ilahi, Pak Mas Nadi, Pak Ya, Musnadi ya. Eh, Tidak dipungkiri bahwa materi bertema falsafah binci-binci kuli pada masyarakat Buton adalah topik yang sangat menarik, terutama dalam konteks mewujudkan kedamaian dan harmoni. Jika ya. binci-binci kuli ingin direplikasi atau diadopsi oleh masyarakat lain di luar Pulau Buton untuk menciptakan kedamaian, prinsip-prinsip universal apa dari falsafah ini yang paling mungkin dapat diterapkan? Dan apa saja potensi hambatan kultural yang mungkin muncul dalam proses adapsi tersebut. Begitu Bapak, pertanyaan di kolom chat ini dari Ibu Iya, iya, Yuri iya. Nur Ilahi. Mohon ditanggapi Bapak. Oh iya, iya, iya. Oh, tentang anu adopsi ya. Saya kira di adopsi, seperti saya katakan tadi bahwa masing-masing suku bangsa ini kan punya tradisi beda-beda. Sebenarnya tradisi ini ada mirip-mirip dengan yang lain, hanya nama saja pemberian pemberian nama saja berbeda. Hanya beda-beda saja. Maksudnya kreasi dari inovasi dari setiap daerah itu kan berbeda-beda. Tapi kan tujuannya sama, tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan. Kan kalau kita bicara tentang pemahaman masyarakat tadi saling menyayangi, saya kira itu nilai dasar. Siapa manusia yang tidak saling menyayangi akan membawa kedamaian. Kalau orang saling membenci, saling mendengki, kan itu kan tidak akan bagus. Tapi tadi juga pemahaman mereka, orang saling takut, takut berbuat, pemerintah takut berbuat semena-mena dengan rakyatnya. Orang pintar takut untuk membodohi orang yang bodoh seperti itu. Saya kira bisa diadopsi oleh apa ini daerah lain seperti itu. Karena ini kan nilai-nilai masalah kemanusiaan, masalah rasa. Karena namanya binsi kuli ini kan siapapun dia selama dia memang manusia kalau mencubit kulitnya kan pasti terasa sakit. Tidak ada kan yang mencubit kulitnya tidak akan merasakan sakit, pasti terasa sakit. Ini hanya namanya falsafah. Sama juga kan di Ambon kan namanya ada istilah itu pelagandong, ale rasa beta rasa kan seperti itu. Ale sayang beta sayang, ale benci beta beta benci kan seperti itu. Saya kira seperti hanya perbedaan nama saja. Baik, terima kasih Pak Atau mungkin ada Musnadi. dari tanggapan balik dari Ibu Nur apa ya? Tadi ya? Iya, Bapak Musnadi, satu lagi pertanyaan ini mungkin Iya, silakan silakan ya. mewakili kita semua yang penasaran dengan falsafah ini. Ah, apakah ada potensi hambatan kultural yang mungkin terjadi dalam penerapan falsafah ini, Pak? Hambatan kultural ya. Saya kira tidak ada hambatan kalau memang masalah nilai-nilai kemanusiaan. Saya Baik ya. tidak ada hambatan Uh, kalau itu anu. Hanya tadi mungkin untuk khusus di memberikan Pulau saja nama Buton berbeda selama ini karena tidak kan ada kita ini hambatan ya Bapak ya. iya, Baik tidak Pak ada karena ini Musnadi. kan versi kita juga mungkin tinggal namanya mungkin hanya dikasih nama yang berbeda seperti itu. Tapi kan kalau kita falsafah Butun ini yang binji-binji itu sudah melekat teman dari beberapa abad yang lalu, maka saya sampaikan tadi dari kerajaan terbentuknya kerajaan, di situ kan ada dari berbagai suku juga yang terlibat di dalam. Bukan hanya yang ada di Butun, makanya juga ada namanya Mia Patamiana itu dari Melayu, salah satu juga pendiri-pendiri Butun yang namanya ada si Jawangkati, ada si Malui, ada si Tamanaja, si Panjonga. Ini mereka-mereka punya semangat pemikiran juga lah bagaimana dengan falsafah ini. Seperti itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Pak Musnadi, terima kasih tanggapan dan penjelasannya. Selanjutnya kita menuju ke arah rekan-rekan teman-teman hadirin yang sudah resen. Pertama, kami persilahkan Bapak Al-Syahku dari FKUB Bone untuk dapat menanggapi atau bertanya tentang masalah yang sudah disampaikan tadi. Kami persilahkan Bapak.
Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi para wabarakatuh. wabarakatuh. budaya, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. kebajikan. Eh, jadi begini, berbicara tentang falsafah di setiap sudut dari Sabang sampai Merauke Indonesia, semuanya sudah memiliki secara teks-teks Betul, falsafah lokal atau yang disebut dengan betul, local wisdom. Hanya betul. persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat ini menjadi tombak. Artinya sekarang kita butuh perpanjangan tangan dan apa ya, lisan dari para penyuluh, dari pendidik, semua stakeholders untuk mengembalikan hasanah falsafah setiap tempat dan daerah. Betul. Misalkan tadi binci-binci ini ini Disiplin. sangat menarik untuk mengembalikan tradisi yang sebenarnya di dunia digitalisasi. Artinya kita masing-masing punya peran. Misalkan penyuluh, bagaimana mensosialisasikan falsafah-falsafah itu kemudian dikontekstualisasi dengan ajaran agama. Sehingga adat dan bersendi syariat, syariat bersendi adat sehingga bisa berkolaborasi secara integral. Jadi ini tugas kita, baik selaku pendidik, penyuluh, semuanya punya peran untuk mengembalikan hasanah itu. Kemudian berbicara tentang Buton, Buton memang salah satu wilayah yang memiliki hasanah kerajaan yang sangat menonjol dan bertahan sampai hari ini. Dan semuanya bisa saja ada semua seperti itu. Hanya tradisi itu perlu dikembangkan. Kemudian yang kedua, dalam konteks Indonesia sekarang menuju Indonesia emas, sebaiknya kita tetap menjunjung tinggi yang namanya keutuhan negara melalui cermin-cermin budaya yang sudah ada. Hanya itu yang perlu kita lakukan, masukan dari saya apabila Indonesia ingin lebih memperkokoh peradaban budayanya. Kenapa? Karena saya kira ada dalam teori sosial budaya bahwa salah satu yang bisa membangun peradaban adalah peradaban akomodatif supaya semuanya berjalan seiring. Kemudian saya rasa diskusi seperti ini baiknya dilakukan secara intensif ya, kemudian terjadwal supaya lebih taktis untuk mendukung bahwa Kementerian Agama punya cita itu betul-betul hanya ingin membuka Indonesia secara moderasi beragama. Demikian dari saya dan terima kasih untuk Ibu Fatma atas undangannya melalui WA. Wallahu muwaffiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam kebajikan. Terima kasih Pak Alsabtu. Terima kasih Ya, Muhammad Bapak Alam Terima sudah Alsahku. kasih. lengkap. Salam. Ya, Waalaikumsalam guru warahmatullahi MTSN wabarakatuh. satu nih, guru MTSN. Oh, Ya, MTSN ya. makasih. Terima kasih Bapak Alsahku dari FKUB Bone yang Pak sudah Ibu ini banyak memberikan masukan masukkan ya. kepada kita semua. Mungkin ingin ditanggapi Pak Musnadi atau juga ini nanti ada kaitannya juga dengan Pak Saya kira Kasuti. tadi bukan pertanyaan yang Iya, mengam saja pertanyaan. Saya iya, sepakat dengan apa disampaikan tadi. iya, Saudara saya Pak Alsabtu tadi ya. iya. FKUB Dan sebagai Bone ya. informasi Pak Alsahku, jadi memang diskusi Ya, ini sudah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal Setiap minggu setiap ya. Rabu malam pukul 18.30 dimulainya waktu Indonesia bagian barat oh, dan siap, siap, siap. kami Siap, Ibu. mengundang rekan-rekan dari KUB Bone untuk terus dapat bergabung dan memberi sumbang saran bagi diskusi Siap, kita siap. ini. Baik, terima Informasi kasih. ya, Bagaimana? informasi sedikit, FKUB Bone ini sudah menyimpan ikrar kerukunan di Malaysia, Oh, siap. menyimpan dokumen. Itu. Iya. Siap, Mantap, mantap, terima mantap. Lanjutkan Mantap. Ya, lanjutkan, saudara. Ya. ya, ya. Mantap. Mantap, terima kasih Terima Bapak kasih Bu Alsahku. Fatma, Bu Terima Fatma kasih, penyuluh saudara. perkawinan Ya. Cerekang yang Baik, undang saya ke sini. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah memberi kesempatan bagi penanya langsung dari kolom chat dan dari raise hand. Jadi kita sudah 3 penanya. Izin Mbak Fatma, apakah bisa kita buka termin yang kedua ini? Monggo, silakan Bu, bisa Silakan, termin silakan. kedua. Baik, karena diskusi malam kita hari ini semakin menarik dengan falsafah binci-binci Kikuli ini, maka kita akan membuka termin yang kedua dan diawali dengan penanya langsung. Jadi kami persilahkan para penanya, satu orang dulu, kami silahkan. Bapak Ibu. Hadir Bu, dari Aceh Bu. Dari Aceh. Aceh. Mana ini Iya, penanyanya? Belum nampak di layar. iya, hadir Bu. Iya, oke.
Syarat Baik. ya. Oh ya, Mbak Syahrati dari Aceh, kami persilahkan Ya, untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrati dari Aceh. Masih sangat baru ya, ARK 2025. Eh, Salam kenal Bapak. Salam Jadi kenal ya. ada dua pertanyaan mungkin Pak ya yang kurang saya pahami. Yang pertama di sistem kasta Pak ya. Oh, Tadi kan sistem ada kasta ya. sistem kasta itu kan ada tiga ya Pak. Ada anak, bapak ya kan. Iya, Eh, iya. nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana masyarakat Buton hari ini memaknai pembagian kasta tersebut. Apakah masih dijadikan penanda identitas atau sudah melebur Pak dalam kehidupan sosial modern? Atau mungkin kasta ini juga bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Musnadi, itu dalam Iya, iya. presentasi di slide tadi itu kan sempat saya dengar, itu disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Martabat 7 itu juga ditemukan di Aceh, Pak, selain di Oh, iya, iya, Palembang betul, ya, di betul, iya. Jawa. Nah, eh, mungkin ini pengetahuan saya yang mungkin belum sampai ya Pak, atau informasi yang belum sampai di saya itu. Jadi setahu saya di Aceh itu yang berkembang itu lebih kepada ajaran martabat 7 versi tasawuf ya, dari Iya, iya. karyanya Hamzah Fansuri dan Masa Syamsuddin Sore ya. Asumatrani kalau saya tidak salah. Nah, Iya, iya. yang jadi pertanyaan apakah memang ada bentuk naskah hukum seperti di Buton yang ditemukan di Aceh atau mungkin ini lebih kepada kesamaan nilai spiritualnya saja? Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Seperti termin yang pertama tadi, jadi supaya pertanyaan ini tidak menguap dan masih hangat, langsung Bapak Musnadi untuk dapat menanggapi pertanyaan dari Mbak Syarati dari Aceh. Oh iya, tentang masalah sistem kasta ya. Iya, apakah Masalah sistem, masih relate dengan kondisi kekinian dan apakah ketika diterapkan sistem kasta ini menimbulkan penolakan atau menjadi sumber konflik seperti itu, Pak? oh tidak, saya kira tidak, tidak ada. Justru memang tetap bertahan ini tentang sistem ini memang seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika terbentuknya ini kerajaan kan ada mengakomodir juga lah mungkin dari usulan-usulan dari saudara-saudara kita dari Hindu. Seperti kita juga di Indonesia inilah ketika dibentuk ini negara kan ada juga agama lain ya kita juga harus toleransi dengan mereka saudara kita sehingga kita juga menunjukkan juga tentang Islamnya tapi juga masukkan juga dengan konsep dari agama lain tentang kasta ini mungkin dalam sistem kasta kemudian setelah menjadi kesultanan kasta yang ada di Buton itu ada tiga itu kaum bapak dan kaum anak ini adalah kaum dari simbol dari adat. Jadi kalau di anu istilahnya kalau dalam kasta tiga ini walaupun berbeda stratanya tapi satu. Ibarat di tubuh manusia itu ada kepala, ada badan, ada kaki dan tangan. Nah, posisi dari kaum anak ini adalah di posisi di atas kepala, tempatnya mahkota. Jadi kalau namanya Sultan, Kenepulu, Sapari, Sapati itu dari kaum kaum. Kemudian kalau dari yang lain pejabat-pejabat termasuk Selimbona atau Dewan Adat, kemudian Dewan Rakyat yang memilih Sultan dari Walaka. Ada yang namanya Selimbona itu yang memilih memilih Sultan. Kemudian dari Papara itu masyarakat pada umumnya. Jadi satu masyarakatnya, jadi tidak ada menjadi konflik. Konflik yang ada saja itu karena adanya namanya dulu istilah babatua, budak. Kan kalau yang tempo dulu kan ada masa perang. Jadi kalau ada yang ditangkap jadi tahanan perang ya jadi budak. Tapi sekarang kan tidak lagi kalau di zaman modern sudah berlibur dengan masyarakat untuk zaman modern ini. Jadi kalau itu yang menimbulkan konflik yang tidak diterima itu adalah istilah budak itu. Dan di Buton sudah tidak ada lagi semenjak di abad 19 ini tidak ada lagi dengan namanya budak itu. Semua sudah menyatu, melebur. Bahkan dulu yang tahanan-tahanan jadi strata sosial di babak tua itu mereka juga mendapat posisi sebagai mata sarun rahasia bahwa mereka karena sudah memang melebur dengan masyarakat. Saya kira itu tentang masalah kasta tadi.
Tentang masalah apa ini yang ditanyakan oleh Ibu Sahrati tentang naskah Martabat 7. Ya memang beberapa daerah saya katakan kan ada dari Aceh, Banjarmasin juga ada juga di Jawa. Itu dalam bentuk konsep, konsep paham keagamaan klasik. Sedangkan di Buton, konsep keagamaan ini dia dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu makanya disebut Undang-Undang Martabat 7. Jadi kalau di daerah lain, seperti di Aceh ya mungkin tinggal naskah itu saja konsep paham keagamaannya dari Ibnu Arabi seperti itu. Saya kira itu dua Syahrati dari Aceh. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Musnadi atas tanggapan yang sudah diberikan. Terus ini kita sekarang menuju ke pertanyaan di kolom chat. Jadi izin bertanya Pak Ustadz Musnadi. Beberapa tahun lalu muncul di media-media terkait kericuhan yang terjadi di Buton antara pribumi dan TKA Cina. Bagaimana masyarakat setempat memandang warga asing yang berada di Buton? Mungkin seperti itu Pak dari kolom chat, mohon tanggapannya. Oh, kayaknya saya belum. Oh, saya apa ini? Saya belum dapat informasi yang terkait itu kalau tentang apa itu tenaga asing dari Cina ya belum. Iya Pak. Jadi ini juga tahunnya tidak disebutkan, hanya beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu, ya saya rasa mungkin sekitar 5 tahun begitu. Oh iya iya, saya ingat. Ada memang di Kubaina sana di sana ada tentang tambang itu ya. Iya Pak. Karena memang pemiliknya yang membeli tambang itu kan ada dari asing. Ya, jelas saja kan terjadi konflik dengan masyarakat karena memang tidak melibatkan mereka, bahkan tenaga-tenaga pekerjanya itu diambil semua dari luar. Itu jelas masyarakat yang punya tanah itu yang tersinggung lah seperti itu. Maunya mereka juga dimasukkan seperti itu. Dan saya kira tidak ada lagi sekarang kalau untuk konflik-konflik itu. Mungkin sudah diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Karena sampai sekarang tidak ada lagi informasi tentang itu. Saya kira itu demikian. Oh begitu. Jadi untuk gambaran kami semua yang ada di ruang diskusi ini, Pak, metode apa Pak yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi ini, Pak, antara pribumi dan tenaga kerja asing, Pak? Oh, kalau itu saya tidak terlibat, jadi saya tidak tahu metode apa yang digunakan untuk penyelesaian konflik. Ba- Baik, Bapak. Biasanya kan Terima kalau kasih. konflik-konflik yang terjadi kalau pada umumnya kayak kita di Buton ini kan melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah. Kalau sudah mereka yang berbicara ya insya Allah konflik itu bisa diselesaikan dengan segera, tidak meluas sampai tengah-tengah masyarakat. Hanya orang yang berkonflik itu saja yang perlu dituntaskan. Baik, artinya keterlibatan semua unsur yang ini Forkopimda, pemerintah gitu Iya, sudah hadir dan ada untuk hadir saat ya. ini Stakeholder, sudah iya, aman ya Pak ya? iya stakeholder. Ya, semuanya aman. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita menuju ke peserta yang sudah raise hand. Kami persilakan Bapak Malik Hisan untuk dapat memberi tanggapan atau pertanyaannya. Kami silakan Bapak, nama dan asalnya dari mana? Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini dari Jawa Timur, Bu. Jawa Timur, Jawa Bapak Timur. Timur Maliki ya. ya? Ya, ya, betul. Mohon maaf Siap, ini video off ya. siap Iya, Pak, siap, siap. siap Video off. Bapak ya. Sedikit aja saya mau tanya. Tadi ada satu tradisi kalau misalnya ada pemimpin yang ini ya, yang apa itu berbuat dolim, itu enggak pakai tempo periode bisa diturunkan. Dicontohkan Iya, tadi iya, iya. misalnya, contohnya aja tadi kan misalnya imam sholat yang keliru kan gitu ya. Iya, iya, iya. Itu sejauh mana
bisa diterapkan ya? Apakah di tingkat pemerintah itu juga bisa gitu? Maksud saya, misalnya ada camat atau misalnya atau lurah itu melakukan kedoliman, itu apakah langsung bisa didemo diturunkan? Itu prakteknya apa bisa sampai segitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oh Pak ya, terima kasih. Musnadi, jelas sekali Oh ya, tradisi tadi itu. Jika ada pemimpin yang jolim, apakah bisa diturunkan dan apakah itu bisa diaplikasikan, diterapkan pada sistem pemerintahan? Kalaupun memang sudah bisa diterapkan, apakah pernah ada contohnya? Silakan Pak Musnadi. oh ya ya. Kalau kita bicara dari Tempo dulu kan masih menggunakan Undang-Undang Martabat 7. Sekarang kan kita menggunakan Undang-Undang 1945. Kan kita ini sudah jadi NKRI. Kalau di masa dulu memang kalau namanya pejabat melakukan kesalahan, menindas rakyat, itu akan dihukum, bahkan dipecat kalau mau dimakzulkan. Bahkan itu dulu kalau orang yang lebih lagi keras dia punya kesalahan, ada yang dipotong tangannya. Tata lima kalau di sana ada di misalnya kita di Buton itu tata lima. Ada juga di saya tadi di Pasabu itu pecat. Kemudian digogoli, dipancung. Dan bahkan ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi bahkan ada pemimpin dulu di Kesultanan dulu, Raja, Sultan yang buat kesalahan fatal ya dipancung kalau mereka salah. Bahkan ada juga Sultan yang hanya memerintah 3 bulan, sudah dipecat karena buat kesalahan. Tapi kalau kita sistem sekarang kan memang kita menggunakan sistem dari negara Republik Indonesia. Tapi yang tetap bertahan sekarang adalah di perangkat Sakidina, yaitu perangkat Masjid Agung Keraton. Itu masih ada sekarang. Itu di situ di dalam perangkat itu ada yang namanya Lakina Agama, ada imamnya satu, kemudian ada mahatibnya 4, kemudian ada mujinya, kemudian ada juga dari Tungguna Ganda 4 orang. Ini menggambarkan dari 3 sistem tadi, ada mi kaumunya, ada mi valakannya, dan ada juga pepara. Ini menyatu dalam salaki ini. Ini masih ada sampai sekarang di Keraton Buton, di Masjid Agung di Keraton, di dalam benteng. Itu kalau imamnya salah baca ya dikasih pasabu, diganti lagi yang lain. Atau dia salah melangkah di masyarakat. Bahkan kalau di masyarakat dia jalan misalnya pakai celana pendek, itu tidak bisa di masyarakat. Pakai celana baju yang lengan pendek tidak bisa, harus lengan panjang karena memang panutan. Jadi panutan masyarakat seperti itu. Tapi kalau mau diterapkan ke pemerintah sekarang kan ya kita sekarang mengikuti dari aturan yang sudah berlaku sekarang ini seperti itu. Tidak menggunakan aturan Undang-Undang Martabat 7. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima Kembali ke kasih moderator. Pak Musnadi, terima kasih atas tanggapannya. Bapak Maliki, apakah ya pokoknya puas tidak puas seperti itu tadi jawabannya, Pak Malik ya. penerapan dari tradisi bici-bici Kikuli. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kami izin dulu sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai uh, akhir dari diskusi ini, Bapak Ibu, karena kita sudah melewati 2 termin dan 6 orang penanya, maka diskusi malam ini mungkin akan kita selesaikan. Tapi ada satu pertanyaan dari saya yang buat penasaran ini, Pak Musnadi. Dalam pemaparan Bapak tadi di awal PowerPoint, ada lambang nanas dan naga. Ini maksudnya apa ini Pak Pulau Buton? Oh iya benar ya. Naga dan nanas itu simbol dari masyarakat Buton. Buton ini kan sekarang kan sudah terdiri dari beberapa kabupaten. Kalau kan sih punya apa ini, punya ciri khas nanas. Tadi kan kayak benteng pertahanan tadi itu menggunakan apa ini, nenas. Maksudnya kalau mau mendapatkan nanas ya harus melatih dulu duri-durinya. Nanas juga ini punya karakter orang Buton, dia bisa tumbuh di mana saja. Makanya kalau dia Buton pergi ke Sumatera, pergi ke Papua, pergi ke Jawa, bisa menyatu dengan masyarakat. Itu karakter orang Buton karena dia memang berkarakter nanas. Dia bisa tumbuh di mana saja, mau di gunung, mau di
di tempat yang cadas, tempat yang subur ya, apalagi yang subur lebih lagi tumbuhnya. Itulah karakter orang Buton. Kemudian naga, naga itu salah satu juga simbol dari masyarakat Buton. Tapi kalau di Buton namanya lavero, yang sesungguhnya tidak punya cakar, tidak menakutkan. Naga yang memang bersahabat dengan siapa saja, seperti itu. Saya kira demikian Ibu Ida dari pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Musnadi atas pemaparan materi yang sudah disampaikan, yang sudah memberi hasanah kekayaan bagi kita semua, sudah membuka wawasan kita tentang adat istiadat budaya yang ada di Pulau Buton dengan sistem kerajaan dan kesultanannya, yang ternyata falsafah-falsafah itu masih dapat digunakan sampai sekarang, artinya kita masih bisa mengakomodir adat budaya uh, dari wilayah kita masing-masing. Dan Bapak Musnadi, kami Iya, persilahkan ya. untuk jika ada closing statement yang akan disampaikan pada presentasi hari ini, pada diskusi hari ini, kami persilahkan Bapak Musnadi. Oh, saya tinggal apa ini? Saya teringat apa dengan satu pernyataan bahwa ada yang pernah datang ke Buton peneliti dari negara luar. Dia mendalami ini undang-undang Mata Batuju, kemudian meneliti dari Sarapa Taruna tentang Pemamayaka, Pemamasiaka, Popia Piara, Pangkang Kataka. Kemudian dia membuat pernyataan katanya seperti ya, kurang lebihnya lah. Katanya andai kan katanya dunia ini menggunakan konsep dari falsafah ini ya, insya Allah dunia ini akan aman dan damai, tidak ada konflik-konflik dan perang. Ketika kalau kita mau memegang Pemamaya, Popia Piara, Pemamasiaka, Wangkang Kataka. Saya kira demikian. Tolong muafiq ila kumitruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengingatkan juga untuk Anda semua untuk dapat mengisi kolom absensi yang sudah disediakan oleh tim kita. Jadi nanti dari absensi ini kita akan bisa mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu sekalian, ternyata adat istiadat bisa juga diakomodir untuk tetap menjaga kerukunan, keharmonisan dalam masyarakat Indonesia. Dan ini juga merupakan satu kekayaan bangsa Indonesia yang akan terus kita lestarikan untuk menjaga NKRI tetap jaya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian diskusi kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wah, cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpisah, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubdit yang sudah menginisiasi acara ini, kepada seluruh tim sukses yang berada di balik acara diskusi ini, kepada Bapak narasumber, dan kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi aktif, sudah menyimak, kita sama-sama belajar malam hari ini. Terima kasih semua atas kehadirannya. Saya Tri Dayana sebagai moderator pada malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa pada diskusi minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto Kak, Bu Tri foto-foto. orang mana ya? Tri Bapak Ibu sekalian, sebagai Dokumentasi ini, kenang-kenangan foto. dokumentasi kita malam hari ini. Jadi kami Fotonya. mengundang Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Nanti bisa juga tampilkan senyum yang paling manis bahwa kita semua adalah orang-orang yang cinta pada kedamaian, keharmonisan. Baik, silahkan kepada teman-teman dari tim Ya, untuk dapat silakan yang berkenan mendokumentasikan. untuk membuka kamera. Kita ada 8 slide. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Slide berapa ya? halaman slide. Halaman Ya, yang apa? kedua, page Bapak kedua Ismail. ada 8 page. Page kedua 1, 2, 3.
Oke. Yang penting senyum Selanjutnya semua. yang Itu ketiga, Aduh, 1, senyum aja. 2, 3. Ini berarti. Selanjutnya 1, 2, Aku udah ke foto belum ya? 1, 2, Tunggu Pak 3. Ismail, senyumnya ditahan terus Semua Pak dapat. Ismail. Ya, pokoknya Sampai sampai kering nih. dengan 8 page harus senyum selalu Bapak Ibu. Aduh, Bapak Ibu tahan kering ini senyumnya. gigi saya. Ya, oke. Slide kelima, 1, 2, 3. Pertahankan senyum-senyum manisnya. Oke. Masih ada 2 lagi, yang Masya keenam. Allah, ampun, 1, ampun. 2, 3. Iya, ganti gaya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terakhir. Aduh, belum. Belum, Nah, belum. masuk. Masih ada 1 page lagi. Ada 8 kali kita berfoto. Waduh. 1, 2, 3. Tiga. Oke. Nah, Mana ini? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita akan Sama-sama. bertemu sama-sama. lagi minggu Terima depan. kasih Mbak Silakan Fatma. Terima mengisi. kasih Pak Ismail Soleh, Ketua IPARI Siap, Lampung. siap. Bateri sehat, Bateri. Alhamdulillah sehat Bapak. Nanti besok kita Zoom lagi ya. Siap, besok rapat lagi kita. Besok Dalam lagi. acara yang lain. Baik, baik. Ya, silakan mengisi daftar hadirnya untuk mendapatkan sertifikat. Akan masuk secara langsung setelah mengisi daftar hadir, Bapak Ibu. Ada 2 Ya. link yang memungkinkan untuk diakses sertifikatnya. Silakan. Linknya nggak bisa Izin di. lab ya. Iya, kenapa nak? Ada di kolom chat, Ibu. Izin lab Coba. ya. Ya, silakan Bapak. Terima Oke, kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya juga bisa diupload di e-kinerja. Betul. Bisa di ini jaminkan nggak? Tidak, cuman bisa untuk isi e-kinerja sebagai peningkatan kompetensi penyuluh agama. Oh, kirain. Udahan ah. Besok Terima lagi ya. kasih Pak Bisa Ismail. untuk di Ya. ruang di anu. Betul. Bisa di Terima kasih Bapak Ibu dijaminkan semuanya. di Mohon maaf ya kalau ada Waalaikumsalam. salah-salah kata. Assalamualaikum juga Mbak Tri cantik. Masya Allah, Waalaikumsalam. Terima kasih.